Oke, kembali lagi kita di pengantar SSH ya. SSH menggunakan 3 teknologi ya, yang digunakan di SSH, yakni pertama teknologi enkripsi simetrik atau symmetric encryption. Enkripsi ini menggunakan enkripsi shared key, jadi kata kunci bersama yang dapat diakses oleh klien ataupun oleh support ya. Nah, sepasang kunci ini mestinya memang harus diinstal di masing-masing klien dan server ya. Jadi SSH-nya ditaruh di satu, kuncinya ditaruh satu sisi klien dan sisi server. Dan ini bisa di-share, dipertukarkan. Nah, ini disebut enkripsi simetris. Ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi enkripsi asimetris atau asymmetric encryption. Nah, enkripsi ini kebalikan dari enkripsi simetris, di mana masing-masing klien atau SSH maupun server ya memiliki kunci yang berbeda. Jadi, yakni kunci private dan kunci public. Nah, kunci private dimiliki oleh server, sedangkan kunci public dimiliki oleh sisi klien. Nah, yang ketiga adalah teknologi hashing. Hashing merupakan teknologi enkripsi hashing one way, berupa teknologi kriptografi satu arah yang tidak dapat didekripsi. Jadi ketika kunci ini dikirimkan ke server dalam bentuk hashing, itu tidak bisa didekripsi atau dilihat lagi atau kalau dienkripsi kan diacak ya, kemudian dikembalikan lagi ke semula gitu. Itu deskripsi, sehingga ketika data SSH dienkripsi dengan hashing maka tidak bisa dikembalikan semula. Nah, bagaimana cara menggunakan SSH ini? Sangat mudah sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya. Kalau di Windows ya, kita bisa menggunakan satu software namanya Qt. Kalau di Linux ya langsung di terminalnya menggunakan SSH ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita kalau menggunakan Qt, kita akses servernya, misalkan WS1 ya, onlineclassindonesia.com, kemudian kita buka port 22 defaultnya, kemudian kita open. Kalau di Linux kita tinggal buka terminal ya, SSH, username-nya apa, kemudian IP-nya berapa, atau bisa pakai IP, bisa pakai nama domain. Nah, terus cara mengubah portnya, kita bisa juga port 22, misalnya kita mau ganti jadi port 222 gitu ya, dengan 4 port dengan angka 4, berarti yang 2 digit ini jadi 4 digit. Nah, ini sebenarnya untuk mengantisipasi supaya sistem kita itu lebih aman dari serangan brutal force. Biasanya kan banyak serangan-serangan yang dia mengakses port SSH-nya 22 gitu. Nah, kita buka aja file sshd.config dengan VI atau text editor lainnya di folder etc ssh sshd config. Kemudian kita jalankan perintah systemcl restart sshd. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, jadi kita bisa gunakan langkah-langkah itu. Software yang kita gunakan misalkan di Windows ya, kita pakai Qt seperti ini. Kalau di Linux pakai SSH. Nah, kemudian kita masukin hostname-nya, misalnya ws1.onlineclassindonesia.com. Ketika itu kita open, kemudian kita masukkan username kita, masukin password kita ya. Nah, contohnya seperti ini, Areta misalnya, kemudian masukin passwordnya. Nah, kalau salah, error, dia akan ada komen atau pesan bahwa akses denied. Nah, seperti itu ya. Nah, itu langkah-langkah kita menggunakan SSH di sisi klien, dan nanti bagaimana setupnya di sisi server. Biasanya ketika kita instalasi Linux ya, ini contohnya Linux di SNOS ini, distro SNOS itu sudah ada SSH-nya, SSHD-nya ya. Nah, nanti berikutnya akan ada video cara bagaimana menggunakan SSH lebih
detail.